Nah situ dikasih tahu ciri-cirinya yang numbalin ini, kasih tahu. Nah sosok yang kebaya ini ngomong, Alif nanti kamu kalau nemu apa-apa jadi ambil gitu. Kalau kamu dikasih makan sama siapa jadi makan. Tapi kalau yang buruk ini mukanya, dia bilang udah ambil aja rezeki kamu gitu. Pas saya cuci muka, saya pengen mandi, habis mandi keluar itu nemu duit kah bener. Nemu duit tuh 70.000 kayaknya. Gocapan sama 20-an. Nggak taunya bener gara-gara itu. Pas saya kena tumbal, kasih makan sama kasih duit. Kasih uang gitu. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat teman-teman semuanya. Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah mengklik video saya. Pada malam hari ini saya sudah kedatangan narasumber yang akan menceritakan pengalaman misterinya. Buat teman-teman yang penasaran dengan kisah apa yang akan diceritakan oleh narasumber saya pada malam hari ini, tonton video saya sampai selesai. Nah, pada malam hari ini saya sudah kedatangan narasumber yang akan menceritakan pengalaman misterinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi sekarang saya sudah bersama Alif, dan Alif ini adalah seorang pelajar yang umurnya sebentar lagi mau 18 tahun nih teman-teman. Dan Alif ini akan menceritakan pengalaman misterinya. Jadi kita langsung aja kali ya mendengarkan pengalaman dari Alif. Silakan Alif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alif. Di sini saya pengen berbagi pengalaman cerita saya pas tahun lalu pengen dijadiin bandal tumbal pesugihan keluarga teman saya, dan sampai sekarang tuh belum sembuh gitu, sembuh total, masih ada efek-efeknya. Nah teman saya ini tuh teman kecil gitu, sering main gitu. Nah kemarin tuh pas itu bulan Februari tahun lalu kita diajakin ngopi pagi-pagi sama dia. Saya ngopi, main situ, nyampe seminggu tuh. Itu saya dikasih duit, emang dikasih duit tuh masih bagus semua, makan gitu. Nah sampai suatu malam tuh kita berempat, kalau nggak salah iya berempat nih. Itu kita main gitaran di atas sama dia, main gitaran gitu. Nah nggak lama tuh sekitar jam 12-an apa jam 1 tuh ada sosok hitam, bayangan hitam gitu lewat. Saya kira yang lain pada ngeliat, nyatanya saya doang gitu. Nah disitu saya mutusin balik, saya balik dari situ ke rumah. Ya di situ emang lagi kondisi ya galau lah, kata mah anak muda itu. Kita dikasih duit kan sama orang tua dia. Pas balik itu kita beli kopi, merokok di atas genteng loteng rumah saya sendirian jam 1 malam kayaknya. Kita ngopi itu nggak lama tuh, pas siang nggak lama dari ngopi itu kayaknya tuh pas itu main ML ada sosok hitam gede. Alif lihat lagi sosok hitam itu. Iya, tapi dia maranin gitu depan mata. Itu sosoknya tuh lebih dari ya rumah 1 lantai emang lebih lah gitu tingginya. Matanya merah bertaring gitu. Di situ ya Alif kalau ngeruin kagak takut apa gitu, kayak sama-sama manusia gitu, nggak takut. Nah nggak lama-lama tuh jadi kayaknya hawa merindingnya gitu, takut gitu. Turun ke bawah, bilang sama orang tua, tapi nggak ada yang percaya situ nggak ada yang percaya. Yaudah saya lanjut tidur aja. Bangun kaget gitu, mulut menyon.
kayak stroke ringan, mulut menyan, tapi saya nggak berani bilang ke orang tua pas itu. Pas nggak lama, makin lama-lama tuh makin sakit dari ujung kaki sampai ujung tangan tuh kayak disetrum gitu, kayak disetrum. Nah tangan sama kaki itu aneh beda gitu, dingin hawanya, kayak penyakit gunung. Kalau penyakit gunung tuh sebutnya hipotermia kalau nggak salah. Nah iya, tapi cuman telapak tangan dan telapak kaki. Kita udah nyoba tuh malam pas malam ya kayaknya tuh. Kita pengen tahu nih penyakit apa sih gitu. Kita berobat tuh ke kayak klinik gitu. Itu dibilang makan nggak ada obatnya. Nggak ada obatnya, situ ya panik lah situ. Keluarga pada panik gitu. Nah nggak lama-lama tuh makin parah. Setiap hari tuh kayak disetrum, kayak diapain, sholat aja nyampe kayak di goyang-goyang gitu. Wudhu aja nggak kuat gitu, nyampe dipegangin. Mandi aja dimandiin sama orang tua. Ada nih keluarga teman saya tuh ngajakin berobat ke tempat orang-orang pintar gitulah. Akhirnya saya berangkat ke situ. Tuh ya kaget aja gitu ngeliat orang pada nangis gitu. Telur cuma ditempelin dong nangis gitu. Ya kita bingung, geran kita kagak, geran panggilan nama kita, saya maju itu kagak ngapa-ngapa, malah kan kayak disentuh doang, kagak ada apa-apanya. Biasa aja ya? Iya, tapi geran di pas sebelah sini nih, baru situ. Kerasa banget kayak nyawa tuh ngambang gitu, kayak ngambang. Pas dibuka, telurnya tuh, kan dia pakai telur tuh. Itu paku panjang banget, bisa melebihi bentuk telur itu, pakunya. Nah, pas itu mulut udah nggak menyon, udah bisa ngomong lagi. Tapi masalah di kayak di setrum sama tangan dingin itu masih lanjut gitu. Pas itu anak-anak orang pintar gitu ngomongnya begitu. Dia ngomong katanya saya umur sisa 40 hari lagi. Ya kita gimana ya, ngedon sih mental, jadi pengennya gimana sih, stres gitu. Iya. Makin down lagi. Nah pas itu dibilang katanya mau dijadiin badal. Nanya dong, badal itu apa? Katanya tumbal. Nah situ dikasih tahu ciri-cirinya. Yang numbalin ini kasih tahu. Katanya tuh sering dikasih duit, sama kasih makan. Udah gitu apa sih namanya? Sering main ke rumah dia. Nah kita langsung nebak lah, otak langsung nyangkut gitu. Oh ini orangnya gitu. Nah katanya tuh secara pengobatannya kalau mau sembuh suruh mandi pakai minyak. Minyak itu minyak kayak menyan gitu. Satunya 70.000, kita suruh pakai 10. Ya duit banyak banget situ. Akhirnya orang tua rela lah gitu. Katanya sebelum terlambat gitu. Udah berobat. Hari keduanya kita kan datang lagi ke situ. Dianin telur itu kita nangis pas ditempelin telur lagi. Saya nangis. Sakit banget jelas. Kayak di apa sih? Urat kayak tarik semua gitu. Hawanya juga bangun-bangun begitu, hawa-hawa beda. Nangis, bercain lagi telurnya itu kagak ada apa-apa telurnya. Saya mandi. Nah pas mandi itu kan kayak baca kayak surat-surat pendek gitu pas mandi. Itu air yang tadinya dingin dikebadanin tuh kayak pasir. Kayak panas gitu, kayak dibakar gitu. Panas. Nah, tiba-tiba kan ada kayak krek gitu di depannya. Itu nggak ada angin, nggak ada apa, kayak ngamuk gitu, kayak orang ngamuk gitu, kayak orang banting-banting apaan tahu. Oke saya maju lagi ke depan ke tempat orang itu. Dia bilang, nih sebenarnya anak ibu nih punya ginian gitu, jadi susah bakal dianuin. Nah situ mama nanya, punya apaan? Ini anak pernah berguru gitu. Guru-guru itu nih sosoknya ini perempuan. Pokoknya situ kayak ketahuan semua sama orang tua. Orang tua juga ngomel-ngomel situ. Soalnya bakal kegiatan yang kagak bener gitu. Akhirnya dibongkar semua. Saya juga ya nyesel lah gitu, begitu. Jadi kebuka semua gitu raga saya. Nah, saya kira tuh udah sembuh gitu. Singkat ceritanya gini, jadi apa sih tuh orang pintar itu hampir 5 kayaknya. 5 orang apa 4? 5 itu megang saya nggak ada yang kuat, nggak ada yang bisa. Cuma orang pertama doang nih yang maksudnya yang berani gitu. Akhirnya saya situ mau kayak obat-obat kayak warung lah gitu.
saya babat itu makin parah. Nah cewek saya itu pas itu bilang ke orang tuanya. Nah emang orang tuanya udah pisah gitu. Jadi emaknya itu udah nikah lagi sama Om Pandeglang. Nah nggak taunya nih bapak tirinya ini orang pintar juga, orang bisa kayak ustadz gitu. Saya dipanggil ke sono. Pas saya ke sono, saya duduk. Itu hawanya benar-benar kayak gimana ya, kayak sekeliling tuh api gitu. Panas. Padahal kipas tuh ngadepin ke saya gitu. Si Om itu juga udah peka, kasih tahu. Nih kipas tuh ke si Alip gitu. Dia juga tahu. Saya duduk situ panas sampai keringetan, kayak habis mandi gitu. Nah, si Om itu kayak baca surat-surat kayak gitu sih. Saya liatin aja gitu. Tiba-tiba badan saya nggak berkutik, kayak lumpuh gitu. Cuma bisa ngelihat sama dengar sama ngomong doang. Yang lain kagak bisa gerak gitu. Nah, si Om itu ngomong langsung. Ini orangnya begitu. Kemana? Tuh, di belakang kamu digituin. Nah, eranya tuh kan saya dipoto. Pakai HP, saya dipoto, dikasih tahu fotonya tuh. Nah si Om ini masuk ke kamar, tiba-tiba fotonya berubah, jadi foto makhluk gitu di belakang sayanya gitu. Nah saya kaget situ kan, yaudah diobatin, dipencet-pencetin kaki, terus nggak lama tuh saya disuruh kosongin pikiran, saya udah kosongin, saya baca istighfar terus. Nggak lama tuh badan kayak ada yang pengen masuk gitu. Yang tadinya nggak bisa kayak gerak dewek gitu, mata gelap, gitu takut. Akhirnya kita berontak. Si Om itu nggak marah, dia langsung ngomel-ngomel gitu ke saya. Ya saya takut, saya bilang situ, saya nangis itu, saya takut. Akhirnya dicoba lagi. Akhirnya saya kesurupan juga situ. Nah di alam sadar saya tuh pas kesurupan tuh, saya duduk sila tapi dikasih makan itu bunga. Kayak bunga gitu, tapi saya nggak mau makan. Nah pas saya sadar, pas itu si Om itu langsung bilang katanya bagus kamu nggak dimakan itu. Gitu. Nah nggak taunya saya itu kesurupan perempuan yang pakai kebaya itu. Nah nggak lama tanya-tanya lagi, saya nangis itu, nggak tahu kenapa kayak pengen nangis saya gitu. Nangis nggak taunya katanya itu yang takut tuh bukan sayanya, tapi orang yang hitam gede ini yang takut. Nah pas itu saya nangis minta pulang, saya takut soalnya. Akhirnya si Om itu nyoba make meditasinya tuh make cewek saya gitu. Cewek saya duduk depan saya kayak dipencet-pencet gitu. Tuh tiba-tiba saya sadar-sadar tuh kayak di lapangan gitu, ke lapangan luas. Saya sendirian situ. Nah cewek saya datang dan nanya, ngapain lu di sini? Ayo ikut gitu. Saya nggak tahu situ, belum kenal dia. Tanya siapa sih lu? Dia bilang lagi, udah ikut aja. Nah tiba-tiba si Om ini ngomong, kayak ada suaranya gitu, ngomong, nanti di kanan kamu tuh kayak ada sejadah gitu, kamu naik itu. Ya saya situ ikut naik, saya terbang Kak. Terbang ke rumah saya yang pertama di pas lagi SMP kayaknya tuh rumah saya yang itu. Pas nyampe situ saya kaget aja gitu. Nyampe sekarang yang bikin nggak percaya gitu. Saya ngeliat sendiri tuh keluarga saya, badannya keluarga emak saya gitu, badan sayanya sendiri saya lihat gitu. Itu saya panggil nggak ada yang nyaut. Itu saya berdua sama cewek saya panggil nggak ada yang nyaut. Kira pindah lagi, itu ngeliat lagi, nyampe saya panggil juga, itu ngeliat emak nyampe kita panggil kagak ada yang nyaut gitu. Itu posisinya lagi ngapain? Maksudnya tiduran atau apa? Iya, yang di rumah pertama tuh tiduran gitu, lagi pada tidur kayak malam hari lah gitu, orang pada tidur. Tapi yang kedua tuh kayak siang hari, lagi kegiatan masih gitu. Nah, kira si Om ini ngomong lagi, udah bawa X sini. Nah, tiba-tiba itu saya ngeliat lagi di rumah Om itu, ngeliat badan saya lagi sila, cewek saya, keluarga cewek sayanya, saya ngeliat lagi gitu. Saya suruh masuk ke badan, nah saya masuk, tiba-tiba tuh badan kayak di ujung kaki tuh kayak dipencet tapi darah tuh kayak mati semua gitu, kayak nggak ada yang jalan gitu. Langsung sadar, situ saya nangis lah. Saya nangis, saya ngamuk-ngamuk, nggak jelas itu. Saya juga kalau misalnya normal-normal saya juga malu, soalnya mertua kan hitungannya.
saya ngamuk minta pulang. Akhirnya saya pulang juga situ. Saya pulang, pas pulang itu motor mati di tengah jalan. Tiba-tiba ada sosok perempuan pakai kebaya itu di atas pohon. Saya kira saya doang yang lihat gitu, waktu itu saya juga ngeliat. Kira saya maju ke depan sambil nyalain motor, ada kayak abang-abang tapi berjenggot gitu nyamperin saya, nanya kenapa motornya gitu. Saya jawab lagi mati. Oh iya sini, itu baut cuma dibuka satu doang, baut bodi, tapi langsung nyala motor setirannya. Nah entah kenapa tuh dia, saya tawarin apa makanan, rokok gitu, dia agak mau. Tiba-tiba hilang aja gitu tanpa disadari, nggak tahu kemana. Terus saya balik aja situ. Pas balik saya entah menangis. Nyampe rumah saya teriak-teriak situ, meluk emak saya. Meluk, saya bilang mama kemana sih gitu. Alip panggil nggak pernah nyaut gitu, lewat-lewat aja. Alip ada di belakang mama nggak ngeliat, depan mama nggak ngeliat gitu. Begitu. Nah mama nanya tuh, ini anak kenapa gitu. Akhirnya dijelasin sama cewek saya, jelasin. Nah situ sembuh lah, sembuh total gitu. Udah agak ada gangguan gitu. Tapi pas seminggu kemudian tuh, abis itu saya tuh kayak didatengin sama sosok hitam itu lagi. Tapi sosok hitam itu tuh dia tuh ngomong bahasa Jawa kuno gitu sih kayaknya. Kita juga nggak ngerti sih tuh. Nah pas didatengin begitu, satu sisi tuh di samping saya tuh ada sosok perempuan yang kayak kebaya ini gitu. Nah nggak lama lagi tuh pas itu datang lagi, nyamber lagi tuh bentuknya tuh kayak lutung gitu. Beda lagi nih sosoknya? Beda lagi, ada 3 bentuknya kayak lutung gitu, kayak monyet lah gitu bentuknya. Tapi saya situ nggak ngerwin lah gitu. Akhirnya tiba-tiba hilang semuanya. Jalannya waktu itu badan masih pada sakit-sakit ngepek gitu lah. Terus sering jadi mata kayak kebuka lah, mata batin gitu, sering ngeliat hal aneh gitu, entah kayak pocong loncat-loncatan apa gitu, sering ngeliat gitu. Nah pas itu saya tuh tidur, pagi-pagi bangun muntah darahnya itu sebaskom. Sebaskom penuh. Itu kalau pakai logika ya nggak bakal masuk akal. Iya, nggak gitu. mungkin ya. Tapi itu bener sebaskom es lah gitu, sebaskom itu penuh. Situ saya panik situ, nggak mau bilang soalnya udah habis banyak kan, orang tua juga gitu. Iya. Nah akhirnya saya nggak mau bilang, saya main aja situ, main. Pas lagi main tuh tiba-tiba keluar darah lagi, muntah lagi gitu. Akhirnya saya bilang ke orang tua. Nah orang tua juga panik. Jadi manggil lagi orang pintar lagi gitu. Bukan orang pintar sih, sebutnya kayak ustadz gitu. Iya, Pak Ustadz. Nah dipanggil, katanya tuh ini udah bersih sebenarnya yang kemarin tuh. Tapi ini ada satu lagi, katanya itu lutung-lutung gitu, monyet kayak kerak gitu. Katanya demen. Nah katanya sih kalau punya itu dekat sama dia, tandanya tuh istimewa begitu, kayak orang istimewa doang tertentu. Soalnya katanya di situ legenda daerah situ si lutung itu. Ya situ saya juga takut lah gitu, maksudnya hilangin, tapi dia nggak mau, udah pengen dihilangin kagak mau. Nah saya makin penasaran nih siapa sih si lutung ini gitu. Saya cari tahu semuanya ke warga-warga sekitar situ yang tua-tua gitu. Katanya emang benar, katanya bener ada lutung itu. Nah situ banyak orang yang pengen megang Kak. Megang apa nih? Megang dia. Kayak pengen punyain dia gitu. Jadi katanya tuh kalau kita megang dia tuh punya dia gitu, rezeki bakal lancar aja. Terus cewek juga sering masih datang aja gitu. Situ saya nggak percaya, apaan sih percaya sama gituan ya kan. Nah nggak lama tuh saya main gitu, sering ditanya, lu lutung lu gini. Saya masih bodoh lah gitu, masih bodoh. Nah pas malam-malam belum lama gitu, pas malam saya ngopi juga tuh, main ML, main game online di depan rumah, main game online sekitar jam 2 malam kayak. Itu di atas rumah tuh ini nongol sosok lutung ini dari atas rumah tuh, tangannya begini, tangan itu kukunya tuh ada kali segini panjangnya. Kukunya aja ya? Iya, kukunya doang gitu. Nah giginya bertaring gitu.
bulunya pada panjang-panjang gitu, kayak sosok gendro juga sih bisa disebutnya. Saya tanya situ, kamu si Lutung itu, kita bilang gitu. Dia nggak jawab, cuman kayak ngomong-ngomong gitu-gitu doang gitu. Ya saya masa bodoh, udah saya masuk aja, saya tinggalin. Nah akhirnya saya berobat lagi, soalnya ngepeknya masih parah lagi kak gitu. Nah situ kan masih ngepek juga gitu, kayak kapak ditindihin gitulah. Nah emak juga kesian gitu ngeliatnya kan. Akhirnya dipanggil lagi nih ustadz gitu, datang gitu. Panggil, nah nggak taunya tuh katanya di rumah mau diserang. Katanya sih serangan pajar apa kayaknya ya si pajar gitu katanya. Nah katanya setiap pas malam itu jangan ada yang tidurnya itu di karpet aja gitu, jangan di kasur. Akhirnya saya sekeluarga tuh kagak ada yang tidur. Nah sampai pagi tuh kagak ada apa-apa, kagak ada suara apa-apa gitu. Pagi-pagi tiba-tiba kaget pas tetangga pada bilang gitu, tadi di rumah lu ada yang meledak apaan gitu. Katanya ada yang meledak di dalam rumah, ada yang meledak gitu. Itu saya langsung bingung lah, kok begini sih, aneh gitu. Dia meledak. Nah nggak taunya tuh sama si ustadz ini ditaruhin kayak pintu gitulah, buat tak nggak ada yang bisa masuk selain keluarga ini gitu. Dipalang gitu ya? Iya. Nah pas itu cari tahu nih siapa sih yang ngirim nih. Cari tahu, ketahuan. Katanya beda orang lagi yang ngirim gitu. Lalu sih katanya sih persaingan pedagang gitu. Dari orang tua? Iya. Tapi dia ngincernya tuh saya gitu. Mau digadain? Kenainnya gitu? ke saya. Itu serangan itu mau dikenainnya ke saya, bukan ke orang tua saya gitu. Nah, situ saya tahu, saya pengen balas dendam kak. Habis saya bingung gitu. Keluarga saya ngapa sih diginiin gitu. Sampai saya sendiri nyampe segininya gitu. Pengen balas dendam gitu. Saya bisa aja gitu. Ini ngebalikin nih orang gitu. Bisa sampai mati apa saya bisa aja. Soalnya saya tuh punya kayak keguruan gitu. Bisa juga nggak tahu kan bisa programnya. Iya. Nah soal sosok yang perempuan pakai kebaya itu dari perguruan itu. Saya dulu pernah berguru gitu, belajar ilmu gitu. Yang katanya sih bakal kekebalan tubuh gitu. Saya diajak. Saya pas itu sih emang saya berdampingan hidupnya sama sosok perempuan kebaya ini. Saya berdampingan, saya sering main sama dia. Awal mulanya sih saya takut gitu, soalnya siapa sih ini orang gitu. Nah pas itu saya interaksi pakai mimpi gitu, lihat mimpi. Nah dia ngomong situ, katanya nih saya ini yang di tubuh situ gitu, tubuh saya. Nah saya lengkap lagi, terus saya perjelas. Nggak taunya tuh sosoknya tuh kayak perempuan pendek, ada sepundak saya doang kayaknya. Pakai kerudungan, lain pakai kebaya warna hijau. Situ. Di situ, nah yang lihat bukan saya doang. Tetangga saya tuh kayak setiap malam tuh kadang suka bilang, tuh perempuan siapa lu bawa ke rumah gitu, pakai kebaya malam-malam. Itu saya langsung ya masa bodoh lah, saya tahu gitu. Tapi keluarga saya tuh kayaknya panik kayak gitu kalau sosok ini siapa gitu. Saya kira dikasih tahu. Akhirnya kan bongkar juga kan pertama pas saya berobat. Nah, singkat cerita tuh saya tuh pas lagi yang kata keserang yang kata main tumbal itu, ini sosok perempuan ini datang ke saya lewat mimpi, tapi dia nangis, dia minta maaf ke saya. Dia minta maaf, dia bilang maaf nggak bisa jagain, gagal jagain gini-gini. Nah nggak taunya itu dia itu perang kak. Dia tuh perang sama sosok hitam itu. Nah si wanita kebaya ini kalah, dia jadi budaknya. Nah di situ dia yang disuruh ngambil sukma saya. Makanya kemarin tuh saya pas balik lagi ke Bogor gitu, saya pengen nanya, emang saya berguru gitu di Bogor, nggak jauh dari puncak kayaknya, gitu. Saya pengen tanya gitu, tapi nggak dibolehin sama temen, kayaknya udah nggak usah berurusan gitu lagi. Emang saya semenjak begitu emang kayak kita nih main nih sama temen-temen, temen ada yang buat kesalahan nih, penunggu situ nggak seneng, larinya ke saya.
Saya mulu dikenain. Sampai saya pernah tuh saya diinjek sama kaki segede kasur lah. Kaki tuh segede kasur diinjek ke saya, badan saya. Itu pernah. Gara-garanya tuh cuman main kayak ngomong kasar gitu di tempat-tempat gitu. Terus saya dikenain. Nah, pas itu juga saya ya pengen banget lah gitu. Jauh-jauh dari situ, diajari ilmu-ilmu gitu. Tapi tempat lingkungan saya tuh kayak nggak setujuin saya nih kalau saya tuh begitu. Terus saya bersekutu, berteman sama dia nih, sosok perempuan itu. Sampai sebenarnya saya juga udah dikasih tahu pas pengen jadiin tumbal itu. Saya mimpi pas sebelum kejadian di tumbal itu, saya mimpi ada sosok 2 perempuan datang ke saya. 2 perempuan, nah yang satu itu mukanya hancur. Yang satu itu sosok yang kebaya itu. Nah, sosok yang kebaya ini ngomong, "Alip, nanti kamu kalau nemu apa-apa jadi ambil gitu. Kalau kamu dikasih makan sama siapa jadi makan. Tapi kalau sosok yang buruk ini mukanya, dia bilang udah ambil aja rezeki kamu gitu." Nah, tiba-tiba saya bangun di rumah sepi, nggak ada siapa. Pas saya cuci muka, saya pengen mandi, habis mandi keluar, itu nemu duit kah bener? Nemu duit tuh 70.000 kayaknya. Gocapan sama 20-an. Jadi saya nggak ambil. Itu di mana posisi? Di rumah, depan rumah, di jalanan. Oh, bukan di dalam rumah ya? Bukan dalam rumah. Terus saya nggak ambil, saya main aja, saya tinggal. Nah, balik habis main, saya tanya keluarga, ada yang hilang nggak duitnya? Nah, emang di lingkungan rumah saya tuh saudara saya semua gitu. Saya tanya, nggak ada yang hilang duitnya. Nah, ada yang nemuin duit nggak? Nggak ada, dia bilang gitu. Kira pas itu nggak taunya benar gara-gara itu. Pas saya kena tumbal, kasih makan sama kasih duit. Kasih gitu. uang gitu. Iya. Dan sampai sekarang sih sebenarnya nggak sembuh gitu. Sembuh sih sembuh, tapi masih ada efek-efeknya gitu. Nah, berarti sekarang setelah tahu gitu ya bakal dijadiin tumbal gitu kan, kata orang pintarnya umurnya cuma 40 hari nih gitu ya. Tapi terbukti sampai sekarang alhamdulillah masih ada nih Alif gitu ya. Nah, yang saya mau tanya di sini, tadi Alif bilang sampai sekarang masih ada dampaknya. Dampaknya itu apa gitu? Itu dampaknya tuh kayak sering lihat makhluk-makhluk gitu. Oh, jadi mungkin setelah diobatin gitu kali ya? Iya, jadi mungkin. kayak mata batinnya kebuka gitu. Nah, sekarang ya buat sekarang tuh saya tuh berdampingan juga sama makhluk yang lutung itu. Soalnya yang lutung ini nggak bisa dilepas gitu. Nggak bisa dilepas. Nah, banyak orang yang kayak pernah ada satu kali tuh ada orang pintar songong, Kak. Dia bilang, "Mana Cali? Ini saya mau pegang gini ininya." Ya, saya emang nggak mau nolak, jadi kalau mau ambil gitu. Kalau memang dia mau, kayak dipahanin, pas megang saya doang langsung minta pulang. Dia megang saya doang, belum dia apa-apain, baru megang nyentuh doang. Oke. Ini terus tadi kita balik lagi ke yang dijadiin tumbal tadi ya. Pertama kali kan Alip katanya dikasih uang tuh sama orang tuanya ya. Iya. Itu jumlahnya berapa, Alip? Ya kadang 10.000. Oh, nggak banyak. Sehari 10.000 gitu. Kadang 20. Soalnya bakal nongkrong rame-rame gitu. Tapi dikasihnya ke saya. Gitu. Nah, emang saya sih emang nyebet juga duitnya. Kadang kasih 10, saya ambil 3.000 gitu. Bakal di rumah saya kasih 7.000 ke teman-teman. Oke. Jadi tadi setelah mendengar cerita dari Alif, saya pikir tuh dikasih uangnya dalam jumlah yang banyak. Ternyata enggak lah ya. Enggak. Oke, terus apalagi ya? Nih, rumah teman Alif itu jaraknya sama rumah Alif jauh nggak? Ya lumayan jauh sih. Sekarang temennya masih ada? Masih. Untuk sampai sekarang tuh masih main kok. Masih berteman? Iya, Walaupun udah tahu? Saya tuh gimana ya, kan anak teman saya ini nggak tahu apa-apa gitu. Iya sih. Yang tahu tuh keluarganya. Jadi saya dendamnya tuh sama keluarganya. Dan memang maksudnya gini, keluarganya di temannya Alif itu memang maksudnya dia punya usaha atau kayak gimana gitu? Dia emang punya usaha gitu, usaha gede lah gitu, usahanya gede. Nah emang pas lagi main di situ emang masih kecil usahanya, tapi semenjak Alif sakit gitu nggak tahu kenapa sekarang gede aja. Oke, dan mungkin juga bukan cuman Alif gitu yang dijadiin tumbal, tapi walaupun bisa dibilang nggak berhasil gitu kan, karena keburu diobatin sama orang tua gitu kan, mungkin yang lain
ada yang berhasil gitu kan, makanya dia sekarang bisa sukses gitu. Nah, walaupun jarak rumahnya itu nggak terlalu jauh dari rumah Alif, pastilah kan mulut ke mulut itu pasti, ya kan, maksudnya ngerti kan, maksudnya dia tuh kenapa kok tiba-tiba kayak mendadak, udah pasti dong ada isu-isu lah tuh, jangan-jangan pesugihan gitu, bener nggak tuh kayak gitu, ada nggak? Bener sih ada. Nah yang bikin saya sedih tuh ya teman saya gitu. Teman sayanya lagi kan dia doang yang tahu cerita saya. Nah dia ini bilang ke teman saya yang keluarganya itu. Oh. Nah nyampe teman saya ini yang keluarganya ngadain saya nanya, lu bener Lip begini-gini, dia ini sama keluarga gua. Saya situ nggak mau jawab gitu, langsung saya tinggal aja. Soalnya saya nggak enak Kak, gimana ya? Saya udah temenan dari kecil gitu. Cuman masalah orang tua dia gitu, nyampe anaknya aja saya musuhin, saya nggak mau gitu. Bahkan sampai sekarang saya nggak pernah nolak kalau dia ajak main, tapi saya diajarin juga gitu sama orang-orang yang sebelumnya gitu. Kalau main sama dia tuh jangan sering-sering kayak ngambil rokoknya gitu, entah minumannya, makanannya gitu. Bahkan kalau boleh main di rumahnya boleh, tapi jangan sekali tuh nyampe minum air tuh segelas habis gitu. Oke. Dan ceritanya Alif ini juga pernah saya ceritakan ya teman-temannya di channel YouTube saya juga. Dan waktu itu memang ada yang membagikan dan persis seperti yang Alif sampaikan. Jadi waktu itu tumbalnya ini minum air dari orang yang mau menumbalkan. Dan ternyata memang ya itu gitu. Emang benar ada ya yang namanya pesugihan itu nih, buktinya sekarang Alif ada di sini yang membagikan langsung ya. Dan dia yang mengalami sendiri sempat mau dijadikan tumbal pesugihannya Alif ya. Dan sangat gak enak, dan untungnya Allah masih kasih Alif ini umur panjang ya sampai sekarang. Alif masih ada dan bisa berbagi cerita di channel YouTube saya biar teman-teman yang nonton juga tahu bahwa memang pesugihan itu memang benar-benar ada. Dan itu juga belum lama ya Alif ya? Belum lama kejadiannya. Bahkan sampai sekarang kan belum sembuh total. Belum sembuh total gitu. Nah terus ada hal yang mau saya tanya, terus pada saat Alif melakukan pengobatan gitu, itu kan juga apa ya, mengeluarkan biaya yang cukup besar gitu ya. Iya. Nah orang tua Alif tuh kayak gimana Alif perasaannya gitu? Ya mau nggak mau jual apaan aja gitu, kayak entah jual TV apa minjem duit orang gitu. Tapi pernah sering ditolongin sama cewek saya. Kadang cewek saya yang bayar gitu. Emang bener sih ya, cewek saya doang gitu maksudnya yang sering perhatian. Soalnya kan pas itu keluarga lagi kacau juga keluarga sayanya, jadi saya diurusin sama cewek saya. Nah pas itu ya saingan perdagangan lah gitu. Soalnya orang tua juga diserang juga gitu. Warungnya sama sosok tiga sosok gitu, orang gede semua. Di situ saya doang ngeliat, saya tahu sosoknya apa aja. Jadi sosok itu genderuwo tuh di depan, di belakang tuh pocong, kayak pocong, bukan pocong gitu sih, kayak kalau dibilang sebut pocong bisa kayak pocong tapi bukan pocong, kayak apa sih, iyalah pocong lah, bisa sebut pocong gitu aja lah, pocong. Nah yang satu lagi nih sama orang kayak genderuwo gitu orangnya. Situ mama ceritaan, ya saya udah tahu, saya nggak mau ngomong-ngomong aja soalnya saya sering disangka bohong mulu gitu. Kalau saya tuh bisa ngeliat gini. Soalnya pernah ada kejadian Kak, lagi tuh saya kan jalan-jalan ke Parung Panjang sama temen-temen saya, ya kan. Di situ emang pedesaan. Nah di situ temen saya tuh semuanya kan pendatang. Situ dia datang ke situ, terus mandi di kali, itu ngomong kotor gitu. Nah saya cuma bisa diem aja ngeliatin dia pada. Nah sampai main gitaran, di bawahnya itu udah kayak ada kobong, kayak pesantren kecil gitu, pengajian. Saya diikin ngajar rame-rame tapi nggak ada yang mau. Saya udah pengen bilang gitu, ayo ngaji aja yuk gitu, kali-kali ngaji di sini, tapi nggak ada yang mau gitu. Bahkan main gitar aja itu maghrib. Nah terus naik ke atas ke rumah saudara teman saya nih, tuh saya ngopi-ngopi. Nah aku habis nih, akhirnya saya naik lagi ke atas tuh, ke warung, orangnya di atas soalnya kayak bukit gitu. Situ nggak ada, tiba-tiba lampu mati lampu. Nah saya kan berjejer tuh, jalan ada kali berenam orang. Nah tiba-tiba di sini saya, ini belakang saya nih, leher saya tuh kayak ada yang lewat gitu, kayak rambut perempuan gitu banyak lewat. Terus saya pegang gini, ini segenggaman gini tuh, rambut nenek-nenek.
kayak uban gitu. Nah saya cuma bilang ke teman saya, dia bilang nih, weh rambut gitu. Teman saya cuma bilang, Lip jangan bilang siapa-siapa Lip ya gitu. Soalnya ngeri, yang lain pada takut gitu. Soalnya mati lampu kali itu posisinya di bukit. Saya beli rokok, nggak lama saya panik situ, panik. Nah ke rumahnya sama ngopi-ngopi lagi. Itu sekitar nggak lama dari ngopi itu, tiba-tiba kaget gak ada nenek-nenek nyamperin. Itu ngomong sama bocah-bocah teman-teman saya itu. Nah saya kira ini neneknya teman saya gitu. Keluarga dia nggak taunya bukan. Di situ saya nanya ke teman-teman saya, wah itu nenek siapa itu gitu. Nah saudara saya kan sama nih, saudara saya ikut sepupu lah gitu. Saya tanya ke dia, lu ngeliat gak nih neneknya tuh? Kagak, nggak ada apa-apa Lip, jam gitu lu dong gitu. Nah teman saya yang punya rumah itu, saya bilang, woi lu punya nenek nggak di sini? Kagak ada Lip, sini cuman ada keluarganya doang, cuma 3 orang gitu. Itu juga nggak ada nenek-nenek. Saya kaget kan situ, lah itu depan lu liatin apa? Nenek-nenek manggil-manggil lu pada, ngomong sama lu pada gitu. Nah pas saya pakainin ke airannya tuh, nenek-nenek itu nggak mau ngeliat ke saya gitu. Saya pengen banget gitu ngomong sama dia, siapa sih lu gitu. Nah pas itu saya langsung tidur aja lah, saya takut. Situ langsung meriang saya, nggak tahu kenapa. Jam 3 subuh tuh saya bangun. Itu sosok nenek itu ada lagi. Itu di kamar Kak, adanya. Itu nunjuk-nunjuk bocah. Saya saat itu, saya di situ langsung ngamuk. Saya minta balik juga sekarang juga gitu. Nah teman saya nggak ada yang mau ikut gitu. Bilang takut, soalnya jalannya juga masih jalan-jalan kayak pedesaan gitu, jarang ada rumah. Saya situ panik, soalnya takut gitu. Nah kira saya tahan aja gitu. Itu sosok nenek-nenek itu masih ada juga di situ, nunjuk-nunjuk teman-teman saya gitu. Sampai saya ngomong, lu pada ngeliat nggak sih gitu? Nggak ada yang ngeliat gitu. Nah saya kesel situ kan. Saya bilang, lu sih pada ngomongnya jangan begitu apa, jaga etika gitu. Ini bukan daerah kita gitu. Saya bilang gitu. Bocah malah ketawa-ketawa aja gitu. Masa saya Kak yang kena dampaknya gitu. Nah pas balik juga, kan balik pagi tuh. Sejalan kaki itu benar masih padahal itu pagi-pagi gitu. Siang-siang kan buat ada matahari gitu. Itu sosok nenek itu masih ikut aja. Masih ngikutin kita sampai stasiun. Sampai stasiun itu udah nggak ikut. Oh, jadi memang tuh nenek-nenek cuma kayak masih tahu gitu ya, nggak boleh kayak gitu ya. Masih tahu, dan nenek itu marah sama teman-temannya si Alif gitu ya. Nah kan saya juga pas itu kan pas lagi jadiin tumbal itu kan, saya sempat amnesia tuh situ. Nggak kenal siapa-siapa kita. Bahkan mas saya aja saya nggak kenal gitu. Itu berapa lama sih Lip sakitnya gitu ya, bener-bener kayak parah-parahnya gitu? 4 bulan Kak. 4 bulan saya tuh kesetrum. Setiap hari kesetrum gitu. Rasanya? Iya. Setiap hari itu, setiap jalan setrum gitu. Setiap hari maupun tidur juga kesetrum. Tapi masih bisa aktivitas gitu kayak sekolah gitu? Kagak bisa. Soalnya gimana ya, sakit kayak orang setrum gimana sih? Jadi tiduran setrum aja ya? Iya, nggak bisa ngapa-ngapain. Selama 4 bulan di rumah cuman bisanya tiduran aja, nggak kemana-mana? Iya, bahkan saya juga bingung ya. Pernah tuh ada suatu itu pas udah agak mendingan tuh, saya main ke rumah temen gitu. Agak mendingan, soalnya kangen lah gitu pengen main. Udah pas main, nyampe rumahnya, itu saya tiba-tiba kayak nggak sadar gitu, kayak nggak ingat apa-apa gitu. Tiba-tiba katanya temen saya tuh minta susu. Nah omongan saya tuh ngawur, bukan ngomongin kayak bahas-bahas remaja lah gitu. Ini makan bahas-bahas kayak entah kejawa-jawaan gitu, gini-gini. Nah di situ saya juga katanya ngomong, tapi kalau saya udah pergi gitu, udah nggak ada, lu pada nginep ya di rumah gua gitu. Di situ teman saya pada panik Kak. Jadi kayak gimana ya, sangkanya tuh kayak pengen mati lah gitu. Nah akhirnya si bebas saya sadar, itu pas saya sadar saya ada di rumah. Oke, jadi saya bisa ngambil kesimpulan nih. Pas Alif bilang tiba-tiba saya nggak ingat apa-apa, itu mungkin ada satu makhluk yang masuk kali ya. Iya mungkin. Ada makhluk yang masuk ke tubuh Alif, yaitu kali yang dilayani sama teman-temannya Alif itu, ya udah sosok itu gitu. Tiba-tiba Alif sadar, ternyata udah dibawa pulang ke rumah. Iya, pas saking sadar tuh paniknya ada di rumah. kali ya teman-temannya. Ya, mungkin kayaknya.
Nah pas itu juga saya langsung ngomong ke orang tua gitu, saya putus asa soalnya kak gitu, sampai pengen bunuh diri gitu. Oh pernah juga? Iya pernah pengen bunuh diri, soalnya gimana ya, ya panik lah gitu. Masalah penyakit begini masa kayak nggak normal lah gitu penyakitnya, nggak selesai gitu. Saya gue bingung, pas saya juga sedihnya pas sholat doang gitu. Kalau sholat tuh badan kok itu kayak doyak-doyak. Kayak digoyangin gitu? Iya, kayak digoyangin padahal kagak ada apa-apa gitu. Akhirnya saya duduk aja sholatnya, sambil duduk sholat. Itu pas wudhu juga kita sampai nangis mulu sih gitu maksudnya. Habis gimana ya, pas wudhu aja tuh pas megang airnya tuh benar-benar kayak hidayah lah mungkin dari Allah gitu kan. Itu langsung kayak merembet ke semua tubuh gitu, aliran listrik itu semua tubuh terus langsung hilang pas kena wudhu. Tapi proses wudhunya tuh sulit kayak susah gitu, susah bakal wudhu. Kan juga ya gimana ya, pengen balas dendam, bingung gitu. Iya nggak usah balas dendam. Jadi selama waktu pada saat kena gitu ya, maksudnya mau ditumbalin itu sampai Alif benar-benar bisa aktivitas, bisa ya udah kayak anak normal. Maksudnya walaupun masih berasa ada imbasnya tadi yang Alif bilang mata batin Alif ini bisa kebuka gitu ya. Itu berapa lama Alif? Berapa bulan? Ya berapa bulan ya? Ya sekitar sampai sekarang sih sebenarnya. Sampai sekarang? Iya. Berapa, setahun ada? Ya udah setahun sih, setahun lebih. Tahun ya? Setahun lebih. Satu tahun bener-bener yang dari awal yang nggak bisa ngapa-ngapain dan sekarang alhamdulillah udah bisa aktivitas ya, walaupun tapi badan masih merasa sakit nggak? Ya masih sih gitu. Masih Kayak ada efek gitu kalau jalan, kadang tangan kayak ke belakang gitu, mental ke belakang dewek gitu. Oh, Kalo jadi jalan. kayak refleks gitu ya? Iya. Begitu kalau dikagetin doang sih yang bikin itu mah. Kalau kagetin tuh kayak mata langsung ke atas aja. Oh, jadi bener-bener yang efeknya sampai sekarang yang Alif rasain. Dan ke rumah sakit cuma 1 kali gitu ya? Sekali ya, soalnya udah kebawa panik juga, kan dibilang katanya nggak ada obatnya. Oke. Jadi udah setelah itu udah nggak ke dokter dan berobat di orang pintar gitu Pak Ustadz gitu ya. Dan alhamdulillah sekarang ya masih dikasih umur panjang gitu ya. Ya jadi sekarang Alif malah bisa berbagi cerita lah ke teman-teman gitu ya. Jadi memang bahwa pesugihan itu beneran ada, dan bukan cuma dia mau dijadiin tumbal pesugihan, ternyata bahkan si Alif ini pernah mau dijadiin apa ya, persaingan usaha dari orang tuanya gitu ya. Ibaratnya si Alif ini yang bakal dijadiin tumbalnya juga, ibaratnya apa ya, dari sana itu mau nyakitin Alif bukan orang tuanya gitu. Makanya jadi si Alif ini udah jatuh ketiban tangga gitu ya. Dan alhamdulillah Allah masih kasih kesehatan. Nah, mungkin ada lagi nggak sih Lif cerita-cerita yang mau Alif bagikan gitu, atau pesan-pesan yang bisa disampaikan lah buat teman-teman yang nonton video ini? Ya mungkin cuma bisa ngasih pesannya gitu. Iya. Kalau misalnya lu balas dendam gitu, jangan terlalu dendam banget gitu. Dendam aja tuh menurut saya tuh dendam tuh pakai karya lah gitu. Balas dendam berkata dia kaya, lo harus lebih kaya dari dia. Asal jangan salah jalan gitu kayak dia gitu. Kasih contoh yang baik lah gitu. Kalau misalnya mau kaya ya harus kerja gitu. Nah, sama satu hal, jangan pakai kekerasan lah gitu. Soalnya saya pernah diajarin kan sama orang tua gitu, kalau lu panas lawan panas nggak bakal ada habisnya gitu. Lu panas lawan panas makan nggak ada ujungnya. Lebih baik tuh panas lawan adem. Makin lama emang perlahan-perlahan emang bakal ikut adem juga semuanya gitu, maupun caranya masih lama gitu. Makanya saya sampai sekarang sih sebenarnya kagak dendam, tapi cuman ya siapa tahu nih orangnya nonton gitu kan. Saya cuman inget aja gitu, saya catet gitu nih orangnya ini gitu. Saya nggak bakal dendam. Soalnya ada kak isu-isunya banyak yang bilang tuh ke teman saya, anaknya itu katanya saya itu dendam, makanya main sama lu lagi gitu. Makanya saya cuma pengen buktiin gitu kalau saya tuh nggak dendam gitu. Ya, sampai sekarang buktinya Alif masih nongkrong bareng gitu ya sama anak yang mau numbalin si Alif ini gitu ya. Nah, untuk orang tuanya sendiri juga mungkin masih bersikap baik kali ya sama Alif, kayak ya udah biasa aja gitu, kayak nggak ada salah gitu kali ya. Kak, kalau orang tuanya tuh Kak Alif tuh kayak cuek gitu. Kalau ngeliat Alif tuh kan kadang ngeliat main sama dia tuh kayak
papasan tapi langsung buang muka, langsung muter balik gitu. Oh, jadi berubah sikapnya ternyata. Saya pikir malah kayak yang udah kayak biasa aja, nggak ada masalah. Nah itulah jadi menunjukkan kalau dia itu benar-benar salah gitu. Dia bertemu sama Alif kayak ngerasa salah dan dia nggak enak sendiri, mungkin kayak gitu. Gitu ya. Dan gue numbalin lo, ternyata lo masih sehat gitu, lo nggak kenapa-napa gitu. Jadi dia juga mungkin ada perasaan kesal, dia juga ada perasaan nggak enak gitu ya. Nah jadi bener-bener nih malam ini saya bisa mendengarkan secara langsung gitu ya, tumbal yang mau dijadikan tumbal pesugihan, dan alhamdulillah nggak kesampaian dan jangan sampai ya teman-teman ya. Dan Alif bisa berbagi cerita di sini. Semoga teman-teman yang mendengarkan kisah ini dapat mengambil hikmah dan pelajarannya. Dan ingat pesan Alif tadi, kalau misal lo mau kaya ya lo harus kerja gitu, jangan sampai salah jalan. Nah teman-teman, jadi demikianlah pengalaman yang Alif ceritakan di channel YouTube saya. Jadi benar-benar luar biasa lah ya, apa yang sudah dialami sama Alif ini. Baru umur waktu itu kurang lebih 16 tahun 16 tahun kali ya Alif ya. 16 tahun sudah mengalami hal-hal yang di luar pikiran kita gitu ya. Dan yang tadi saya bilang gitu ya, ternyata memang sampai sekarang itu pesugihan masih ada teman-teman. Buat teman-teman yang masih mempertanyakan, emang iya di zaman sekarang gitu yang udah bener-bener canggih gitu masih ada pesugihan. Dan ini buktinya Alif ini hampir menjadi tumbal pesugihan. Dan alhamdulillah sekarang Alif sudah sembuh gitu ya, sudah hampir sembuh lah Alif ya. Dan semoga Alif selalu diberi kesehatan, dan semoga juga orang yang sudah menumbalkan Alif ini segera sadar gitu ya, bahwa jalan yang ditempuh oleh orang itu adalah jalan yang salah. Nah, saya berterima kasih nih sekali lagi buat Alif udah datang jauh-jauh ke studio saya. Dan semoga teman-teman yang mendengarkan kisah ini juga dapat mengambil hikmah dan pelajarannya. Dan saya juga ingin mengingatkan buat teman-teman semuanya yang baru bergabung di channel YouTube saya, yang belum klik tombol subscribe, klik tombol subscribe sekarang juga, dan jangan lupa dinyalakan loncengnya, jadi supaya teman-teman tidak ketinggalan apabila saya mengupload video terbaru. Jangan lupa di like, di komen, dan jangan lupa dibagikan ke media sosial teman-teman yang lainnya. Dan buat teman-teman semuanya yang sudah membagikan kisah-kisah misterinya gitu ya, atau pengalaman misterinya ke DM Instagram saya mengucapkan terima kasih banyak. Insya Allah nanti semua cerita yang masuk akan saya ceritakan. Dan buat teman-teman yang mungkin ingin membagikan pengalaman misterinya, boleh teman-teman DM ke Instagram saya. Instagramnya Rahayu_Fajri. Dan buat teman-teman yang mungkin ingin bergabung dalam segmen silaturahmi, boleh teman-teman DM ke Instagram saya. Jadi nanti insya Allah saya bersama tim akan mendatangi teman-teman, dan teman-teman sendiri yang akan membagikan pengalaman misterinya. Jangan lupa di follow akun Instagram saya Rahayu_Fajri, dan akun TikTok saya Rahayu_Fajri. Insya Allah nanti di sana saya akan membagikan video-video saya yang terbaru. Dan saya mohon maaf apabila terdapat kekurangan di dalam video saya kali ini. Saya Rahayu Fajri dan Alif pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa selalu ada misteri di sekitar kita.